Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, hari ini kita akan melaksanakan mata kuliah kecerdasan buatan atau kalau di bahasa Inggrisnya yang sering kita kenal adalah artificial intelligence. Jadi sebenarnya di dalam kecerdasan buatan itu dia ada banyak. Pertama, kita harus mengenal tren-tren baru yang ada di kecerdasan buatan. Saat ini hampir semua sistem itu ada di termasuk di dalam kecerdasan buatan. Apakah itu jaringan saraf tiruan, apakah itu pattern recognition, cara kita mengenali pola, kemudian speech, suara, kemudian wajah, kemudian agent cerdas, dan yang paling sering kita temui adalah robotika. Nah, hari ini kita baru mempelajari tentang konsep dari kecerdasan buatan itu seperti apa dan perkembangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengenal kecerdasan buatan, kita itu cuma harus paham pertama konsepnya dulu, konsep kecerdasan buatan itu seperti apa, kemudian metode untuk membangun sebuah sistem cerdas itu seperti apa. Kecerdasan buatan pada dasarnya meniru pola kecerdasan alami yang dimiliki oleh manusia. Jadi kecerdasan yang kita miliki itu ditiru oleh sistem. Jadi bagaimana cara dia berpikir, bagaimana dia bertindak, kemudian dia mengambil keputusan, dia bersikap, dia memberikan solusi, itu meniru pola pikir kita. Jadi mengadopsi kecerdasan manusia ke dalam sebuah sistem. Kemudian bagaimana metode untuk membangun sebuah sistem cerdas itu sehingga bisa menyamai dengan kemampuan manusia. Ini adalah pengertian atau penjelasan tentang kecerdasan buatan dari beberapa ahli. Yang jelas kecerdasan buatan itu dia berawal dari research. Research-nya itu dari manusia sendiri. Kemudian dari hasil research dibuat sebuah aplikasi. Kemudian muncul perintah-perintah, instruksi. Kemudian barulah dibuat dalam sebuah pemrograman komputer. Kalau itu sama dengan yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh manusia, maka sistem itu dikatakan cerdas. Jadi kuncinya yang pertama, awalnya kecerdasan buatan itu berasal dari research, dari penelitian. Nah, dari penelitian itu dibuatlah sebuah aplikasi. Aplikasi kemudian menjadi sebuah instruksi bahasa pemrograman. Sehingga apabila keputusan, apabila hasilnya, apabila tindakannya itu serupa dengan manusia, maka dia dalam pandangan manusia dianggap adalah cerdas. Nah, kalau menurut Rich and Knight, kecerdasan buatan itu adalah studi. Karena dia awalnya kan dari research ya. Bagaimana membuat komputer atau sistem itu bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ini dia. Kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan yang ditunjukkan oleh entitas buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang mengadopsi kemampuan dan pengetahuan manusia ke dalam sebuah sistem. Sehingga aplikasi apapun yang dibuat dalam bentuk kecerdasan buatan disebut dengan entitas buatan. Kemudian ada proses pembelajaran yang namanya studi dan desain dari agen cerdas. Jadi sistem kecerdasan buatan atau aplikasi apapun atau robotika apapun disebut nanti intelligence agent atau agen cerdas. Kemudian bagaimana cara kita menentukan bahwa sesuatu itu cerdas, agent itu cerdas, atau manusia itu cerdas? Seseorang yang cerdas kalau memiliki 3 hal: pengetahuan, pengalaman, dan penalaran. Kalau dia memiliki pengetahuan, disebut dia pintar, dia pandai. Kalau seseorang belajar, dia membaca buku, dia belajar, dia bertanya, dia memahami, dia pintar, dia pandai. Kenapa? Karena dia memiliki pengetahuan. Jadi seseorang yang hanya memiliki pengetahuan saja disebut pintar atau pandai, tapi belum tentu cerdas.
Untuk menjadi cerdas, maka perlu yang namanya pengalaman. Kegiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Pengetahuan dan pengalaman itu penting. Karena ada juga orang yang punya pengalaman, tapi bisa jadi tidak berpengetahuan, bisa jadi tidak berpendidikan. Tetapi dia melakukan kegiatan itu terus-menerus, itu terus yang dikerjakan dia, maka dia memang berpengalaman. Kalau di kehidupan kita sehari-hari kan banyak ya orang yang berpengalaman. Kemudian, untuk menjadi cerdas itu perlu satu hal yang paling penting, reasoning, penalaran. Contohnya, kira-kira nih kalau saya masuk kuliah tepat waktu, saya akan begini. Kira-kira kalau saya akan mendapatkan IPK 3,0 terus-menerus, maka saya akan seperti ini. Itu namanya penalaran. Proses penalaran itu ada 3. Nanti akan juga belajar di mata kuliah sistem pakar. Penalaran itu ada 3 macam. Forward chaining, backward chaining, dan penelusuran gabungan. Kalau forward chaining, kita sudah tahu faktanya, kita sudah tahu datanya, kemudian kita menganalisis itu, baru kemudian kita menentukan kesimpulan atau saran yang harus diambil atau tindakan yang diambil itu seperti apa. Tapi kalau penalaran mundur atau backward chaining, kita sudah tahu kejadiannya akan seperti apa. Baru kita analisis, kita telah kira-kira penyebabnya apa ya. Jadi mundur. Kita sudah melaksanakan kejadian itu, baru kita analisis masalahnya, baru kita tahu, oh kira-kira karena ini loh. Nah, kalau penalaran gabungan, itu dia maju mundur campuran. Jadi kita pernah lihat pengalaman sebelumnya, kemudian kita juga sudah tahu data atau faktanya, maka penalarannya gabungan. Nah, orang yang cerdas itu selalu punya 3 hal. Pengetahuan, pengalaman, dan penalaran. Tidak boleh kurang dari salah satunya. Orang berpengetahuan disebut orang pintar, orang cerdas. Orang pintar, orang pandai, mohon maaf, maksud saya begitu. Pengalaman adalah orang yang kegiatannya sering berulang. Makanya dia disebut pengalaman. Kemudian penalaran adalah orang yang punya pola pikir, kalau saya melakukan A, maka nanti hasilnya akan B. Itu dia sudah punya planning. Itulah yang disebut dengan cerdas, 3 hal tersebut. Kemudian, ciri agent cerdas itu adalah, yang pertama adalah otonom. Dia tidak memiliki ketergantungan terhadap apapun, hampir tidak punya ketergantungan. Kalau Anda membuat sebuah sistem informasi, maka Anda mengalami ketergantungan kepada si admin. Kalau admin tidak menginputkan data apapun, kalau admin tidak mengelola apapun, maka sistem itu tidak akan mengeluarkan hasil atau laporan atau report, tidak ada. Tidak ada data atau fakta yang disajikan di dalamnya, ya tidak jadi informasi. Dia otonom, dia sendiri. Misal sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan itu bergantung kepada kriteria. Jika kriteria yang kita masukkan tidak sesuai, bobotnya juga tidak sama, kemudian sub-sub kriteria juga tidak tidak sesuai dengan bobotnya, maka dia tidak akan jalan, tidak menghasilkan keputusan yang baik atau benar. Kemudian contoh yang lain, sistem pakar. Sistem pakar itu sistem yang mengadopsi pengetahuan pakar ke dalam sebuah sistem atau aplikasi. Nah, apabila tidak ada pakarnya, maka sistem itu tidak akan pernah bekerja. Itulah yang membedakan antara agent cerdas dengan sistem-sistem yang lain. Kalau sistem yang lain itu masih memerlukan bantuan dari admin atau dari penggunanya. Dia masih perlu masukan, dia masih perlu inputan, dia masih perlu solusi, dia masih perlu rekomendasi dari orang-orang. Tapi kalau agent cerdas, maka dia sudah bisa memiliki pengetahuan, dia sudah punya data, fakta, gejala, dia sudah punya itu. Kemudian dia sudah memiliki pengalaman, dia sudah pernah melaksanakan itu. Dan dia tahu kalau saya lakukan A, mungkin akan begini. Dia juga sudah memiliki penalaran. Dia otonom. Kemudian agent cerdas yang kedua, dia bereaksi terhadap lingkungan. Jadi dia tidak diam.
Ketika dilaksanakan atau ditempatkan di suatu lingkungan A, dia akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Ketika dia diletakkan di lingkungan yang lain, dia juga akan beradaptasi. Nah, sama seperti kita manusia, pada dasarnya kan agen cerdas ini meniru manusia. Manusia yang cerdas adalah manusia yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya dimanapun dia berada. Maka agen cerdas pun demikian. Pernah tidak melihat orang yang kalau di suatu tempat A dia punya egoisme sendiri, pokoknya saya inginnya begini, inginnya begini. Dia berpengetahuan, tapi belum tentu cerdas. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang bereaksi terhadap lingkungannya, orang yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Demikian pula dengan agen cerdas. Kemudian, agen cerdas itu yang ketiga, dia selalu mengambil tindakan yang memaksimalkan kesempatan untuk sukses atau berhasil. Dia akan selalu memilih yang kesempatan sukses atau berhasilnya itu yang paling besar atau yang paling menguntungkan buat dirinya. Sama seperti kita, kan kita kalau diberi pilihan pasti pilihnya mana yang paling menguntungkan buat kita. Kalau saya menawarkan tentang kontrak kuliah misal, Anda pasti memilih mana yang paling menguntungkan untuk kelasnya. Karena kebiasaan atau habitnya manusia itu seperti itu, maka kecerdasan buatan juga meniru seperti itu. Saya lanjutkan yang berikutnya. Ini adalah jenis-jenis kecerdasan buatan. Di sekeliling kita, di kehidupan kita saat ini, kita itu selalu dikelilingi oleh kecerdasan buatan. Kita bisa bertatap muka seperti ini. Saya ada di STMIK Widya Cipta Dharma, di ruangan saya, Anda mungkin ada di rumah, kita bisa bertemu, itu juga termasuk bagian dari kecerdasan buatan. Mungkin kalian terhubung dengan komputer, kalian terhubung dengan laptop, kalian terhubung dengan handphone, itu juga bagian dari kecerdasan buatan. Bahkan kecerdasan buatan itu tidak lepas dari hidup kita. Mungkin ada yang bawa handphonenya tidur mungkin, pagi-pagi bangun dan dicek handphonenya dulu mungkin. Nah, itu juga bagian dari kecerdasan buatan. Peralatan yang ada di sekeliling kita pun juga kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan sendiri itu ada yang lemah, ada yang kuat. Lemah itu artinya dia seakan-akan punya kecerdasan. Seakan-akan dia paham, seakan-akan dia pandai, seakan-akan dia tahu. Kalau strong atau kuat, dia sudah berpikir, dia sudah bertindak sama seperti manusia. Kalau seperti handphone kita misalnya ya, itu di dalam handphone itu ada beragam aplikasi, ada yang weak dan ada yang strong AI. Jadi kalau weak AI dia seakan-akan memiliki kecerdasan, dan strong AI dia berpikir atau bertindakan sudah persis seperti kita. Kira-kira kalau kita punya masalah seperti ini, maka yang kita lakukan adalah ini. Maka kecerdasan buatan sudah mengambil itu. Berikutnya, ini adalah hubungan antara agen cerdas dan lingkungannya. Ini adalah agen cerdas dan ini adalah lingkungannya. Kalau di kehidupan manusia ya namanya manusia cerdas ya. Hanya saja kalau di dalam lingkup AI, aplikasi yang cerdas itu disebut smart agent atau intelligence agent. Jadi disebut juga agen cerdas. Jadi di sini ada agent, ada lingkungan. Nah, kalau kita atau agent itu memberikan aksi kepada lingkungan, maka dia akan merespon. Bagaimana agent itu merespon? Kalau kita manusia, itu melalui panca indera. Kalau intelligence agent itu melalui yang namanya sensor. Ketika dia menerima respon dari lingkungan, diterima oleh sensor, maka akan dilihat, kira-kira apa ya yang terjadi saat ini? Kira-kira apa ya yang berubah? Apa yang harus, kondisinya seperti apa? Tadi masih diingat ciri-ciri agen cerdas itu seperti apa? Ciri-ciri agen cerdas tadi kan bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, kalau dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia akan memikirkan langkah apa ya yang sebaiknya harus saya lakukan. Maka action to be done. Nah, action to be done ini tergantung dari if-then rules. If-then rules ini tadi adalah penalaran.
Jadi jika begini, jika A dan B, maka inilah yang harus saya lakukan. Jika saya bangun pagi dan saya menyalakan Zoom di pagi hari, maka saya bisa mengikuti kuliah kecerdasan buatan. Atau jika harinya hujan dan jaringannya kurang baik, maka belum bisa mengikuti. Action to be done. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan? Kemudian maka langkah-langkah tindakan konkret atau nyata, dan kita memberikan kegiatan atau aksi nyata kepada lingkungan. Lingkungan nanti memberikan respon lagi. Dan ini akan terus-menerus. Nah, sensor inilah yang membuat kecerdasan buatan itu bisa memberikan respon serupa dengan manusia. Misalnya kita melihat sesuatu gitu ya, kita melalui panca indera mata. Oh, kita melihat sesuatu, oh ini bagus. Ini bagus. Maka kita pasti akan melihat, oh saya harusnya begini. Itu pasti ada di manusia dan itu ditiru oleh agen cerdas. Ini adalah wilayah-wilayah yang ada di kecerdasan buatan. Wilayah-wilayah kecerdasan buatan ini seperti pohon kalau bisa dilihat ya. Di sini adalah general problem solving, penyelesaian masalah-masalah secara general. Kemudian di sini ada yang umum, dari akar ya, rootnya itu ada game playing, kemudian pembuktian teorema-teorema. Kemudian ini batangnya ya, pohonnya artificial intelligence, kemudian mulai ke ranting-ranting adalah tugas-tugas yang biasa dilakukan. Kita kan biasanya sering melaksanakan tugas-tugas yang biasa. Kemudian ada yang namanya tugas-tugas kepakaran, seperti yang saya sebutkan tadi, ada sistem pakar, misalnya sistem pakar diagnosis penyakit, sistem pakar diagnosis kerusakan, itu tugas-tugas kepakaran. Kemudian ada games di sini. Kalau game playing itu murni ya, game untuk fun, untuk kesenangan. Tapi kalau games di sini sudah ada algoritmanya. Mungkin pernah lihat penerapan algoritma breadth versus atau sampel shuffle random ya, game shuffle random. Nah, itu sudah masuk algoritma di sini. Beda dengan game playing. Kemudian matematika, kecerdasan buatan memang erat kaitannya dengan matematika. Kemudian ada bahasa pemrograman alami. Bahasa pemrograman alami itu mirip seperti bahasa yang kita gunakan, tapi kalau natural language ini lebih ke arah numerik karena dia cuma tahu 0,1. Kemudian ada common sense reasoning, penalaran ya. Kemudian di sini ada financial analysis, analisis keuangan. Kemudian ini ada analisis keilmuan. Kemudian ada engineering, teknik. Kemudian ada diagnosis medis. Sudah banyak sekali yang bisa kita lihat ya. Kalau dunia permedisan itu banyak sekali kecerdasan buatannya. Kemudian di sini ada persepsi. Persepsi ini sama seperti kalau kita menilai sesuatu gitu. Menilai sesuatu, kemudian muncul tindakan-tindakan preventif yang biasa dilakukan. Nah, maka kecerdasan buatan juga demikian. Ini ranting yang paling tinggi biasanya robotik, karena biasanya paling sering terlihat kan. Ini di atas domain, dan ini tidak terbatas hanya pada ini saja, tapi yang paling banyak digunakan pada kecerdasan buatan memang ini. Berikutnya adalah ini adalah lingkup utama kecerdasan buatan seperti tadi ya, ada sistem pakar, ada bahasa alami, ada voice recognition, ada robotika dan sistem sensor, ada computer vision, ada game playing, ada intelligent computer aided instruction. Khusus yang terakhir itu adalah instruksi-instruksi yang biasa digunakan untuk membantu kita. Kemudian ini adalah penerapan kecerdasan buatan. Mungkin kalau pernah lihat catur yang ada di komputer, itu juga bagian dari kecerdasan buatan. Atau misalnya Anda bermain game di laptop, di handphone,
di mana Anda bermain melawan komputer, versusnya versus komputer. Nah, itu dia biasanya sudah masuk dalam sebuah kecerdasan buatan. Kadang-kadang malah menang komputernya daripada kita, karena biasanya dia membaca pola. Manusia itu punya pola masing-masing. Pernahkah kita semua berpikir bahwa kita itu selalu berada di schedule atau rutinitas yang hampir sama setiap hari? Kira-kira bangun paginya sama nggak setiap hari? Kira-kira kebiasaannya sama nggak setiap hari? Manusia itu selalu terulang. Besok dia akan begini lagi, meskipun kegiatan yang dilakukan beda-beda. Itu selalu punya pola yang serupa dan itu akan terulang setiap hari. Nah, itulah yang dibaca oleh sistem. Dan kalau Anda main game, misalnya Anda selalu suka main game itu mulai dari kanan dulu gitu, maka dia akan membaca, oh kalau orang ini kalau bermain game selalu dimulai dari ini dulu. Berikutnya adalah soft computing. Jadi kalau soft computing itu dia lebih mengarah ke software perangkat lunak, tapi yang jelas kecerdasan buatan itu bisa menangani ketidakpastian, baik itu berupa jaringan saraf tiruan atau fuzzy logic. Nah, jaringan saraf tiruan ini saya jelaskan sedikit karena kalau di prodi teknik informatika sepertinya ada mata kuliahnya ya. Jaringan saraf tiruan ini meniru sama persis dengan jaringan saraf biologis. Jaringan saraf biologis seperti di prodi sistem informasi juga ada, tapi jaringan saraf tiruan itu masuk di bagian kecerdasan buatan. Nah, di dalam otak kita itu ada banyak sekali syaraf-syaraf, macam-macam lah ya kalau kita belajar biologi itu. Nah, itulah kemudian yang ditiru oleh kecerdasan buatan yang dinamakan jaringan saraf tiruan. Jadi nanti akan ada perbedaan tuh, jaringan saraf biologis dengan jaringan saraf tiruan. Fungsinya sama. Karena memang JST meniru pola kerja dari jaringan saraf biologis. Kemudian yang kedua adalah ada fuzzy logic atau logika samar atau logika kabur. Memang kalau kecerdasan buatan ini erat kaitannya dengan matematika. Jadi nanti akan ada persamaan, ada sistem persamaan linier, ada fuzzy sendiri tuh nanti ada macam-macam. Ada logika Mamdani, Tsukamoto, Sugeno, macam-macam banyak. Berikutnya, ini adalah konsep dan definisi dalam kecerdasan buatan. Jadi, awalnya kalau di kecerdasan buatan itu dulu, kalau kita mau menguji kecerdasan buatan atau agent itu berhasil atau tidak, maka dilakukan yang namanya Turing test. Jadi kalau ada yang mau nanya nih, kemudian dia akan tanya kepada dua objek. Yang satu adalah objek komputer dan yang satu adalah objek manusia. Kemudian ditanya dengan hal yang sama, nih. Kemudian si penanya ini tidak bisa membedakan. Ini jawaban komputer atau jawaban manusia gitu. Maka jawaban itu dianggap agent itu keduanya dianggap cerdas. Jadi prosesnya Turing test itu seperti itu. Jadi ketika kita menanyakan hal yang sama kepada dua objek, satunya kepada manusia dan satunya lagi kepada komputer misalnya gitu, maka dia akan memberikan jawaban yang serupa dan sama persis. Dan ketika si penanya tidak bisa membedakan ini sebenarnya yang jawab komputer atau manusia ya, maka dia bisa dikatakan sistem itu cerdas, maka dia lolos untuk Turing test. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan di sebelumnya, ada konsep dan definisi dalam kecerdasan buatan. Kalau komputer kita itu pemrosesannya numerik. Yang diproses adalah angka 0 dan 1, bilangan biner. Ya, tidak. Tapi kalau manusia, dia pemrosesannya simbolik, kata-kata, huruf. Dia tidak berdasarkan rumus atau komputasi matematis. Nah, kalau kecerdasan buatan, dia itu juga bagian dari komputer. Artinya dia awalnya numerik, dia memproses angka, kemudian mengolahnya menjadi sebuah pemrosesan simbolik. Sehingga makanya kita
senang sekali gitu dengan sebuah kecerdasan buatan. Sekarang siapa sih yang tidak suka menggunakan handphone dengan smart screen, dengan Siri di dalamnya, dengan menggunakan Google Maps? Sebenarnya kan yang dibaca oleh Google Maps itu adalah titik koordinat. Dari Stimik Widya Cipta Dharma misalnya ke Gor Segiri Samarinda. Itu kan sebenarnya dia sedang membaca pemrosesan numerik. Dia membaca angka, dia membaca koordinat, dia membaca jarak, dia membaca waktu. Tetapi hasil yang disampaikan kepada kita, kepada user, itu bentuknya adalah simbolik. Oh, sekian jam. Oh, bisa menggunakan transportasi ini gitu. Sehingga kita lebih mudah menggunakan itu, sebabnya kita kadang sangat senang sekali dengan kecerdasan buatan. Kemudian ini adalah konsep dan definisi dalam kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu sifatnya heuristik, persis seperti manusia. Kita itu kan suka mencari beberapa solusi dari semua pengalaman. Jadi dari pengalaman itu kita belajar gitu. Kita berusaha, kita belajar, kemudian ada trial dan error di situ. Misalnya nggak usah jauh-jauh, misalnya seperti kuliah gitu ya. Kuliah itu kan kita trial error, kita mencoba. Semester ini berhasil tidak, mata kuliah ini berhasil tidak. Nah, kemudian proses trial error itulah yang mempengaruhi kita untuk bisa memilih solusi yang optimal. Oke, berikutnya. Ini adalah penarikan kesimpulan dari kecerdasan buatan. Nah, di kecerdasan buatan itu ada kemampuan berpikir, reasoning, mempertimbangkan sesuatu. Saya yakin kalau Anda ditanya oleh temannya gitu, atau diminta untuk menyelesaikan suatu masalah, pasti Anda akan berpikir, kemarin kan kita begini, hasilnya begini. Jadi ada proses pertimbangan yang dilakukan. Jadi dalam melaksanakan suatu keputusan atau tindakan itu pasti ada kemampuan dalam mempertimbangkan sesuatu. Coba dia pertimbangkan dulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dia selalu menarik kesimpulan berdasarkan fakta atau aturan. Jadi kita pasti kalau melihat segala sesuatu atau masalah itu, aturannya loh begini, faktanya begini. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Berikutnya, ini adalah perbedaan antara AI dengan human brain atau AI dengan manusia. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Tapi sebenarnya perbedaan antara kecerdasan buatan sama manusia sebenarnya banyak. Hanya saja yang dirangkum ada 9. Dari sisi permanen, kalau kecerdasan buatan, tentu karena dia aplikasi, dia sistem, dia agent cerdas, dia pasti ya. Sementara kemampuan manusia itu tidak permanen. Karena manusia itu, yang pertama dia bisa lupa. Kemudian AI itu transferable. Kalau kecerdasan buatan itu kita pindahkan dari satu komputer ke komputer lain, A, B, C, D, E, sampai Z misal begitu ya. Dia A sampai Z. Tapi nih, transferable human brain, jadi gini nih. Kelas pagi A dan kelas pagi B itu menerima pengetahuan yang sama dari saya. Mendengarkan yang sama dengan saya. Tapi bisa jadi nanti ketika ditanya, Anda akan menjelaskannya dengan bahasa yang beragam. Beda-beda. Itu sebabnya kalau kecerdasan buatan dianggap bisa mentransfer, kemudian human brain itu tidak. Paling ya inti-intinya saja mungkin yang teringat ya. Kemudian yang berikutnya adalah cost atau biaya. Nah, kalau di kecerdasan buatan itu hanya di awalnya saja yang mahal. Berikutnya kan maintenance-nya murah saja karena hanya proses, tidak ada biaya-biaya lagi yang harus tanggung. Tetapi kalau human brain, dalam hal ini bisa jadi kepakaran gitu ya, pakar misal, maka ada biaya hidupnya,
ada biaya akomodasinya, ada biaya transportasinya, itu harus ditanggung. Oleh karena itu seseorang yang menjadi pakar itu pasti banyak biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian yang keempat adalah konsistensi. Kecerdasan buatan, kalau sudah punya datanya, dia akan mengeluarkan keputusan A gitu ya, maka ya A saja hasilnya. Tetapi kalau manusia, itu bisa berubah sesuai keadaan. Bisa jadi karena terpengaruh oleh lingkungan, keluarga, teman, sahabat, segala macam. Nah, itu bisa berubah. Kemudian ada yang namanya documentable, artinya terdokumentasi. Tersimpan dalam folder arsip rapi. Nanti kalau ada perlu teringat lagi. Kalau manusia biasanya tidak. Kadang kan kita ingat itu separuh-separuh gitu. Kemudian kadang tidak tersimpan dengan rapi. Berikutnya adalah time consuming. Time consuming itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Kenapa kecerdasan buatan bisa cepat? Karena dia hanya fokus pada satu hal tertentu. Kalau misalnya dia, anggap ya satu contoh kecerdasan buatan itu adalah Google Map. Ya dia fokus untuk menghitung jarak, dia fokus untuk menghitung waktu. Tetapi tidak dengan manusia. Consumingnya lebih lama. Misal saya tanya kepada kalian nih, kecerdasan buatan itu apa sih? Saya menanyakan lagi. Pasti apa ya? Ada proses mengingat. Tadi apa ya? Ada proses mencari. Kalau lupa kan cari dulu tuh biasanya kan. Atau kalau yang nggak sempat tanya dulu sama temannya apa. Nah itu time consumingnya bisa lebih lama. Karena manusia itu bisa terdistraksi dengan apapun. Kemudian, nah ini nih yang paling penting adalah creativity. AI itu tidak kreatif. Karena AI itu fokus. Dia hanya satu ya satu aja. Nah, beda dengan kita. Jadi ciri kita sebagai manusia itu adalah kalau kita kreatif. Manusia diberikan otak dan akal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka dia punya sisi kreativitas. Dia bisa berkembang. Jadi misalnya dari mata kuliah ini tuh kemudian terpikir, oh saya bisa dari kecerdasan buatan tuh bisa bikin begini, bisa bikin begini, bisa bikin begini. Kemudian yang berikutnya adalah experience. Experience itu pengalaman. Nah, tadi di awal disebutkan bahwa kecerdasan buatan itu sebenarnya punya pengalaman gitu. Tetapi pengalaman itu sumbernya dari bisa jadi dari si manusia dimasukkan di awal ya, di awal kan kecerdasan buatan harus dibuat dari awal dulu. Nah, sementara human brain itu akan terus bergerak. Jadi kalau kecerdasan buatan itu biasanya dia punya pengalaman, tapi belum tentu dia sudah mengerjakan. Tapi kalau human brain, pengalaman itu sudah dilaksanakan oleh dia, itu akan masuk. Makanya kadang kita teringatkan, pengalaman saya dulu tidak begini kok. Pengalaman saya tuh begini. Kadang kita berbicara tentang pengalaman. Kemudian yang berikutnya adalah case dependent, kemampuan dalam penyelesaian masalah. Nah, kalau kecerdasan buatan itu biasanya memang dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Makanya tadi dia bersifat otonom. Sementara kalau human brain tidak. Kenapa? Karena terkait dengan manusia sebagai makhluk sosial.